Yang saya hormati Ibu Kapal dan Pegawai Komisi Sosial Timur, Ibu Indrina Eskodan, para pejabat yang hadir, Ibu Sekban Kesbangpol, para kepala bidang, serta rekan-rekan dari pegawai daerah Provinsi Jawa Timur yang hadir dan seluruh staf Kesbangpol yang hadir. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam salam. Yang pertama, saya selaku pimpinan di Badan Kesbangpol Provinsi NTT terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Ina dan tim yang pada hari ini akan menyampaikan hasil penilaian kompetensi daripada staf Kesbangpol yang telah mengikuti beberapa waktu yang lalu. Ini momen yang sangat penting bagi saya pribadi untuk mengetahui sejauh mana kapasitas daripada staf di Kesbangpol. Kali ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Kaban untuk menyampaikan hasil penilaian maupun apapun yang sudah disiapkan. Untuk itu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya datang bersama tim asesor. Saya perkenalkan dulu dari ujung. Kanan saya Pak Yanto Papa, asesor. Pak Hans Lim, koordinator asesor, Pak Unun, asesor, Pak Louis, Pak Epen, ini psikolog melangkap asesor, Pak Guido, Pak Wilfred, dan Pak Boris. Pak Boris kemarin penyataan, Pak Boris sebagai Kasubdit penilaian kompetensi memilih jabatan fungsional asesor. Kabut dalam kesibukan jadi tidak hadir. Bapak Ibu sudah mengikuti penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultur, yang mana terima kasih Pak Kaban, teman-teman Kesbangpol sudah datang di Assessment Center Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita semua tahu kita sudah ISO, kita punya Assessment Center terakreditasi A. Dan di sini teman-teman asesor mempersiapkan sengaja menaruh trofi ini 2020 kami mendapat juara 2 nasional. Kompetensi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang ASN wajib, PP 11, Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 38 2017 tentang standar kompetensi, Peraturan Kepala BKN Nomor 7 2013 tentang pedoman perhitungan standar kompetensi manajerial PNS. Kalau kita pakai ini di level supra, cocok. Kita pakai ini ada 33, tapi kita tidak mungkin semua, jadi kita ambil mana yang penting sesuai dengan perangkat daerah yang diikuti. Dan Peraturan Gubernur 65 2021 tentang standar kompetensi manajerial sosial kultur ASN di lingkup pemerintah Provinsi NTT. Di Undang-Undang Nomor 5 Sistem Merit Kebijakan Manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi kompetensi. Nah, ini bagi Bapak Ibu jabatan fungsional kompetensi teknis wajib. Sebelum Bapak Ibu mendapat jabatan fungsional, kompetensi teknis ini harus Bapak Ibu punya. Kinerja serta adil wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,
status pernikahan maupun kondisi kecacatan. Nah, di kualifikasi itu ada pendidikan, pangkat, golongan. Di kompetensi ada kompetensi teknis dan kompetensi di sini hard skill, soft skill. Nah, yang soft ini adalah kompetensi manajerial dan sosial kultur. Jadi kemarin Bapak Ibu itu ada di sini, di dia punya tugas ini. Nah, kompetensi teknis ini ada di instansi pemerintah. Kinerja output hasil pekerjaan SKP dan penilaian 360. Tuntutan kompetensi dalam jabatan Bapak Ibu semakin tinggi. Jabatan semakin tinggi tuntutan terkait kemampuan kepemimpinan dan kemampuan manajerial, sedangkan pekerjaan yang bersifat teknis akan semakin berkurang. Yang berikut Bapak Ibu, dalam metode asesmen ini ada metode kompleks, ada metode setengah kompleks dan metode sederhana. Yang berikut Bapak Ibu, untuk mendapat nilai ini Bapak Ibu sudah berproses. Nah, hasil ini Bapak Ibu akan dapat, Bapak Ibu ada di kondisi optimal, cukup optimal atau kurang optimal. Nah, kalau optimal Bapak Ibu di atas 90, cukup optimal 78 sampai 90, kurang optimal di bawah 78. Nah, ini gambaran kemarin 30 yang hadir 26. Ada 8 indikator Bapak Ibu: kerjasama, adaptasi terhadap perubahan, inisiatif, interaksi sosial, berorientasi pada pelayanan, keuletan, berpikir analitis, dan integritas. Nah, Bapak Ibu, kita lihat yang paling besar ada di kerjasama, Pak Kabar. Adaptasi terhadap perubahan kategorinya kurang optimal. Ini harus diperbaiki ya. Adaptasi terhadap perubahan, ini nilainya 6, gapnya 3/4, masih ada di ranah kurang optimal. Terus inisiatif Bapak Ibu di sini 68, gapnya minus 32, kurang optimal. Interaksi sosial 72, mulai tinggi sedikit, tapi dia masih di kategori kurang optimal karena di bawah 78 kurang optimal. Berorientasi pada pelayanan ini Bapak Ibu sudah cukup optimal. Keuletan, berpikir analitis, integritas Bapak Ibu 85 cukup optimal. Tapi secara rata-rata Pak Kaban dan teman-teman semua Bapak Ibu di sini kurang optimal. Nah, kenapa kurang optimal? Yang kurang optimal adalah 4 yang berwarna agak kemerah-merahan. Nah, ini Bapak Ibu sengaja dibuat grafik laba-laba ini, tujuannya Bapak Ibu lihat gapnya. Dalam menjawab pertanyaan simulasi masih ditemukan peserta yang kurang mendeskripsikan jawaban secara lengkap. Jadi Bapak Ibu dalam manajerial ini kalau kita tanya kita harus menjelaskan. Nah, ini Bapak Ibu mendeskripsikan, maksudnya kalau Bapak Ibu ditanya tentang sesuatu, Bapak Ibu harus menjawab lengkap supaya teman-teman asesor ini bisa melihat secara objektif. Kalau jawab singkat-singkat, bisa saja penafsiran harusnya Bapak Ibu sudah kerja lebih dari itu, tapi karena jawabnya singkat, sehingga penafsiran hanya sampai titik itu. Perlu dilakukan pengembangan kompetensi, khususnya berkomunikasi tertulis, agar lebih mengoptimalkan kemampuan peserta melakukan pengembangan kompetensi. Dari saya sampai di sini dilanjutkan oleh Pak Luis, silakan. Kalau dari grade jabatan kita bisa lihat di sini, grade 9 itu ada 7 asesi, 2 yang cukup optimal, itu artinya nilainya di atas 90, sementara yang kurang optimal itu ada 5. Yang cukup optimal ini antara 78 sampai 90. Kalau optimal itu di atas 90. Kalau kurang optimal ini yang di bawah, nilai di bawah 78. Itu yang grade 9. Berikut ini yang grade 8 juga, ini ada 2 sesi. Ya, ini optimalnya 1, kurang optimal 1. Lalu ada grade 7, ini staf pelaksana, grade 7 10 ACC,
Ini optimalnya 2, cukup optimalnya 2, dan kurang optimal 6 orang. Lalu di grade 6 ada 4 peserta, 4 ACC. Optimal 1, cukup optimal belum ada, dan kurang optimal 3 ACC. Lalu grade 5, 3 ACC dan 3 masih dalam kategori kurang optimal. Sehingga secara umum yang dari 26 ini optimalnya 4, cukup optimalnya 4, lalu kurang optimal 18. Ya. Ukuran optimal tidak optimal itu ada pada standar kompetensi jabatannya. Jadi sesuai dengan seberapa dia match dengan jabatan yang diemban saat ini. Gitu. Ya, ini kurang lebih kalau dipresentasikan. Ya, cukup optimalnya 15, optimalnya 16%, 69% ini masih dalam kategori kurang optimal. Kita coba proyeksikan. Kalau tadi kan dalam jabatan saat ini, dalam grade saat ini, misalnya di grade 7, lalu kita coba pakai, kalau kita pakai standar satu grade di atasnya, satu grade lebih tinggi, bagaimana hasilnya? Kalau menggunakan satu grade lebih tinggi, maka hasilnya seperti ini. Grade 9 tadi masih ada 2 yang cukup optimal, tapi kalau kita naikkan ke standar grade 10, maka 7-7-nya kurang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas satu grade di atasnya, kurang lebih seperti itu. Begitu juga grade 8 ini. Seterusnya grade 7, grade 6, dan grade 5. Ya, sehingga secara keseluruhan hanya ada 2 ACC yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pada grade jabatan yang lebih tinggi. Masih memenuhi syarat 3 ACC dan 21 ACC itu kurang memenuhi syarat untuk grade jabatan yang lebih tinggi. Ya, kalau dipresentasikan seperti ini, ya, memenuhi syarat itu hanya 13% saja, 28% dan 59%. Oke, psikotes mungkin Pak Dedan, silakan. Baik, terima kasih Pak Luis. Yang terhormat Ibu kawan, Bapak kawan, Bapak Ibu sekalian, selamat siang untuk kita semua. Izin untuk melanjutkan hasil psikotes. Sebelumnya saya ingin menggambarkan dulu terkait dengan tes-tes yang kita gunakan dalam kegiatan penilaian kita kali ini. Kita menggunakan 2 alat tes yang Bapak Ibu kerjakan waktu itu, ada yang manual, ada yang menggunakan CAT, yaitu tes 16 PF dan tes pakai posting. Biasanya dalam penilaian psikologis itu ada 3 komponen yang harus kita nilai. Yang pertama adalah intelijensi, sikap kerja, dan kepribadian. Tapi pada pelaksanaan tes kali ini kita sudah menyelesaikan, kita menyederhanakan, sehingga aspek-aspek yang bisa kita gali dalam tes potensi kali ini hanya melingkup sikap kerja, kepemimpinan, dan kepribadian. Kita lanjutkan ke aspek-aspek yang dinilai dalam psikotes kali ini. Ada 13 aspek Bapak Ibu yang bisa diungkapkan melalui 2 tes ini. Tentunya ya. Untuk psikotes sendiri ada 5 kategori, yaitu dari kurang sekali, kurang, cukup, baik, dan baik sekali. Dan setiap kategori penilaian ini sudah ada nilainya masing-masing berdasarkan indikator yang muncul dalam tes-tes tersebut. Misalnya untuk kurang sekali itu ketika nilainya di bawah 20 ke bawah. Kalau kurang itu 40 ke bawah. Kalau cukup itu 60, baik itu 80, baik sekali itu 95 ke atas. Itu kategori untuk nilainya dulu. Untuk secara keseluruhan, rata-rata pada badan tes Lampol ini itu ada di angka 63,46, yang dimana kategori itu adalah C+ untuk keseluruhan.
Baik, terima kasih. Sampai dulu laporan potensi saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih Pak Stephen. Hasil penilaian ini sesuai dengan peraturan BKN nomor 26 tahun 2019 itu masa berlakunya selama 3 tahun. Ya, hasil penilaian ini. Akhir kata, kami mengharapkan bahwa hasil penilaian ini kami pastikan ini dilakukan melalui proses yang profesional dan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Instrumen-instrumen kami juga adalah instrumen-instrumen yang sudah terukur dan valid. Kiranya hasil ini bisa digunakan untuk penataan SDM di lingkungan internal Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Lalu rekomendasi untuk pengembangan setiap individu ada pada laporan masing-masing individu. Itu setiap individu ada rekomendasi pengembangannya apa, itu ada di laporan kami. Ya. Profil kompetensi juga rekomendasi itu disajikan tersendiri. Nanti akan disampaikan feedbacknya oleh pimpinan di Kesbangpol. Sekian dan terima kasih. Saya kembali. Apa yang disampaikan teman-teman secara teknis, mereka yang melakukan pemetaan ini dan analisa ini, saya kembalikan Pak Kawan. Putaran dulu. Ya, baik Ibu Kawan dan sahabat saya asesor yang sudah memberikan presentasi menyampaikan hasil kinerja Kesbangpol. Ini semoga bermanfaat ya. Menyampaikan hasil penilaian kompetensi dan kami berharap kalau bisa 1 minggu dari sekarang Pak sudah tindak lanjuti dan kami mendapat laporan. Terima kasih, selamat siang. Thank you.